Polda Metro Jaya kembali layangkan panggilan kepada Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko bilang hal ini merupakan panggilan kedua terhadap Firly. Truno Yudo menambahkan dalam surat panggilan itu, menurut rencana Firly diperiksa pada Rabu pekan depan. Tepatnya kemarin juga telah mengirimkan untuk surat panggilan yang kedua, status sebagai tersangka. Ya, tentunya ini demi kepentingan daripada penyidikan. Untuk pemanggilan ini kepentingannya pada proses penyidikan untuk tanggal 27 Desember 2023, yaitu tepatnya pada hari Rabu, yang bertempat nantinya di ruang periksa pada Direktorat Tipikor Barreskrim Polri. Sebelumnya Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto bilang telah menyiapkan surat penjemputan paksa hingga penangkapan terhadap Firly Bahuri. Langkah itu disiapkan bila Purnawirawan Polri Bintang 3 itu tidak kooperatif dalam pemeriksaannya sebagai tersangka. Hari ini kita lampirkan layangkan kembali panggilan kedua. Berikut sudah disiapkan surat perintah membawa. Ya, kalau itu nggak diindahkan ya pasti kita keluarkan surat perintah menangkap. Proses terus berlanjut. Insya Allah dari awal saya selalu hati-hati. Saya ingatkan kepada penyidik untuk profesional. Bukan karena intervensi dari saya, mereka udah ada sistem. Di lain pihak, ICW menilai pengunduran diri Firly dari jabatan pimpinan KPK sebagai upaya lari dari tanggung jawab etik. Atas hal itu, ICW mendesak Presiden menolak surat pengunduran diri Firly dan meminta Dewas KPK menjatuhkan sanksi berat atas dugaan pelanggaran Firly. Apa yang dilakukan oleh Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri saat mengirimkan surat pemberitahuan atas yang bersangkutan ingin berhenti dari jabatan sebagai pimpinan KPK merupakan bentuk lari dari pertanggungjawaban etik yang saat ini sedang dipersoalkan di Dewan Pengawas. Kami meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk mempertimbangkan ulang permintaan saudara Firly tersebut. Dan akhirnya Presiden menolak permintaan Firly. Kami mendesak agar Dewan Pengawas nantinya ketika membacakan putusan atas permasalahan etik Firly Bahuri dapat dijatuhi dengan sanksi berat. Di lain pihak, Koordinator Staf Sus Presiden Ari Dwi Payana menyebut surat yang diajukan Firly ditolak. Melalui pesan singkat kepada Kompas TV, Ari bilang permohonan Firly kepada Presiden untuk memproses pemberhentian dari jabatan Ketua KPK tidak dapat diproses lebih lanjut. Hal itu mengingat Firly tidak menyebutkan mengundurkan diri, tetapi menyatakan berhenti yang bukan syarat pemberhentian pimpinan KPK. Dengan begitu, kepres pemberhentian sementara masih tetap berlaku sampai ada proses hukum berikutnya. Pada Kamis 21 Desember lalu, Firly bilang telah mengajukan surat pengunduran diri dari jabatan Ketua KPK kepada Presiden Joko Widodo. Keputusan Firly untuk mundur ini bersamaan dengan proses hukum di Polda Metro Jaya dan proses etik di Dewan Pengawas KPK. Saya katakan saya menyatakan berhenti dari Ketua KPK dan tidak melanjutkan masa perpanjangan. Suratnya tertanggal 18 Desember 2003 Pak, sudah disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara. Ditunjukin Pak, boleh Pak. Nanti biar saja ya, kita tunggu keputusan Bapak Presiden. Sekaligus saya menyampaikan permohonan maaf atas segala kesalahan saya.